Oke, sekarang kita lanjut ke bagian explore property 2 ya. Kita bakal masuk ke bagian position sama overflow. Untuk kodenya teman-teman tinggal dulu deskripsi aja, kemudian tinggal dibuka di VS Code masing-masing. Kita balik ke codingan sekarang. Kita mulai dari position dulu. Di sini udah ada beberapa kelas. L itu maksudnya adalah elemen, kemudian dengan berbagai macam properti CSS-nya. Dan di bawah juga udah ada beberapa elemen div. Ini akan kita gunakan untuk praktek hari ini. Sekarang kita coba buka dulu. Tinggal refill in file explorer aja. Kemudian klik 2 kali, dia otomatis bakal dibuka sama browsernya. Ini aku kasih lihat dulu contohnya sebelum kita aplikasikan property positionnya. Kita bisa lihat di sini ya, semua elemen masih kayak biasa aja ya. Semua elemen bersifat statis karena emang defaultnya statis. Kita lihat ke bawah juga, kalau di scroll, mereka jadi hilang ya. Mungkin aku zoom dulu, 300 cukup lah. Sekarang kita coba implementasi property CSS-nya. Balik ke codingan, ini tinggal di blok aja, kemudian di ctrl/, nanti dia otomatis akan menghilangkan komentarnya. Lakukan ke yang lainnya. Tinggal alt klik, biar bisa select sekaligus ya. Kemudian di blok, kemudian ctrl/. Kemudian jangan lupa di save, balik ke browser, refresh. Nah, sisa 3 elemen. Baru di sini kita bisa lihat ya perbedaannya. Kalau kita scroll sekarang, set, ada elemen 4 muncul. Jadi kita bisa lihat di sini bahwa elemen 4 sesungguhnya itu tertutupi oleh elemen 5. Kalau kita ke bawah lagi, lihat sekarang elemen 5 juga ikutan ke bawah. Ya, kita bisa lihat di sini, kita tarik ke bawah terus, bisa teman-teman lihat scrollnya ya, sebelah kanan. Elemen 5 dan elemen 4 akan selalu mengikuti. Jadi itu ya, untuk behavior atau perilaku dari fixed dan sticky. Kita bisa lihat kalau yang fixed, dia bakal menetap, dan yang sticky juga sama ya, menetap. Hanya saja secara harfiahnya, sticky itu menetapnya di posisi elemennya, bukan paling atas. Kalau fixed udah pasti paling atas ya. Kalau yang sticky, dia akan berdasarkan posisinya ada di mana. Kalau posisinya di sini, ya udah dia bakal sticky di situ. Dia bakal nempel di situ. Jadi kalau misalkan teman-teman biasa lihat ada iklan yang nggak di atas gitu ya, tapi di samping kanan kiri ketika kita scroll dia mengikuti kita terus, itu biasanya menggunakan sticky. Kalau yang di atas biasanya untuk kayak sejenis kayak navigasi bar gitu ya, atau navbar sebutannya, itu biasanya menggunakan fixed. Itu untuk fixed sama sticky. Itu dua hal yang paling gampang emang di dalam property position ini. Sekarang elemen 5 sama elemen 4-nya kita hapus dulu. Kita balik ke codingan. Kita lihat di elemen 45 ini, kita blok aja. Terus kita komen ya, pakai ctrl/. Jangan lupa di save. Kita balik ke browser, refresh. Kita balik ke atas, sisa 3 elemen. Sebenarnya nggak susah, cuman kalau berdasarkan pengalaman, ini 3 hal yang paling sulit untuk dimengerti ya, entah itu di kalangan mahasiswa atau anak-anak SMK. Dulu waktu aku pertama kali belajar CSS juga mengalami hal serupa. Aku nggak ngerti perbedaan 3 hal ini. Sekarang kita buka F12, atau bisa klik kanan inspect elemen ya. Pastikan bukan yang mode mobile, kita pakai mode yang PC. Oke, jadi kita hanya akan menampilkan tampilan mode PC aja. Kita coba elemen yang absolute dipindah ke atas. Kita nggak perlu balik ke codingan, kita tinggal klik aja elemen yang absolutnya, diklik, geser ke atas. Oh sorry, kliknya harus yang ini ya. Nah, ini baru, kalau udah mau ke drag, baru pindahin ya. Pindahin ke atas, maka kita lihat elemen 3-nya jadi hilang. Kenapa hilang? Sebenarnya nggak hilang. Dia ada di situ. Ini kalau elemen 2-nya kita pindahin lagi, ada. Ya. Tapi kalau elemen 3 pindah ke atas, dia bukan nggak ada. Tapi dia ketimpa sama elemen 2. Nggak percaya, kita coba. Kita coba di sini, klik 2 kali aja di bagian kelasnya. Kita kasih style. Terus kita tambahin misalkan height, mungkin sekitar 100 pixel deh. 250 pixel deh. Jangan lupa titik koma, di enter. Nah, muncul. Ini membuktikan bahwa elemen 3 sebetulnya masih ada, hanya saja ditimpa elemen 2. Kenapa demikian? Karena semua elemen yang bersifat absolute atau position absolute itu pada dasarnya dia ada di layar yang berbeda. Konteks layar yang berbeda di sini tuh kayak di Photoshop ya. Kalau misalkan teman-teman pernah pakai Photoshop, atau kalau misalkan nggak pernah pakai Photoshop, begini aja. Contoh di meja ada kertas. Ya, ada elemen 2 sama ada elemen 3. Nah, elemen 3 itu ketimpa sama elemen 2. Jadi konteksnya seperti itu ya. Nah, tapi kalau elemen 3-nya kita pindahin ke bawah elemen 2, kayak gini, kayak tadi. Nah, elemen 3-nya nggak ditimpa tuh sama elemen 2. Kenapa demikian? Karena memang behavior atau cara kerja absolut itu seperti itu ya. Jadi dia hanya akan bersifat
berbeda layernya ketika dia dideklarasikan lebih awal atau dideklarasikan elemen sebelumnya. Contoh, misalkan sekarang kita tampilin elemen partnya deh. Kita balik ke codingan dulu. Ini kita aktifin lagi ya elemen partnya. Kita save, refresh. Nah, elemen partnya limpah elemen 3. Kalau kita geser ke bawah, nah, kelihatan ya di sini. Jadi, elemen absolute itu dia akan naik atau berbeda ya konteks layernya untuk elemen selanjutnya, bukan elemen sebelumnya. Jadi, cara kerja absolute seperti itu ya, atau bisa dibilang position absolute seperti itu. Dia akan berpengaruh dengan elemen selanjutnya, bukan elemen sebelumnya. Sekarang kita bakal bahas soal relatif sama statik. Sebenarnya relatif sama statik itu bisa dibilang 11-12 mirip lah. Yang membedakan adalah elemen relatif atau position relatif, dia bisa digeser. Kita cobain ya. Jadi di CSS ada yang namanya property top, left, right, dan bottom deh kalau tidak salah. Itu untuk geser elemen beberapa pixel dari titik elemen utamanya atau titik elemen defaultnya. Kita bakal coba, misalkan relatif dulu. Kita kasih style di sini, klik 2 kali aja ya kalau teman-teman mau ikutin. Kalau misalkan teman-teman lagi kerja, lagi banyak coding, jangan pernah ngedit lewat inspect elemen, karena nggak akan ke-save. Oke? Kita coba kasih left, misalkan 10 pixel. Ya. Kemudian di enter, tadi otomatis bakal geser. Ya, bisa dilihat sekarang elemen 2 sama elemen 1-nya nggak sejajar ya. Tapi, elemen statik tuh nggak bisa digeser kayak gitu. Kita coba ya, otomatiskan hal yang sama, misalkan style, left, 10 pixel gitu. Nah, ngaruh. Ya, ini tuh perbedaan dari elemen statik sama relatif. Kalau absolut udah jelas banget lah ya, dia bisa digeser-geser ya. Kita coba ya. Kita kasih misalkan style, mau kegeser. Ya. Meskipun kelihatannya value-nya berbeda ya, karena memang konteksnya si elemen absolut ini, dia berada di layar yang berbeda. Oleh karena itu, 10 pixelnya terlihat berbeda. Jadi itu untuk beberapa perbedaannya position ya. Ada absolut, relatif, statik. Kalau misalkan yang salah bisa tolong dikoreksi di komentar. Untuk dokumentasi lebih lanjut, teman-teman bisa cek di deskripsi, ada dokumentasi lebih lanjutnya juga, sehingga teman-teman baca-baca ulang lagi aja kalau misalkan nggak ngerti. Kita lanjut ke bagian selanjutnya, yaitu overflow. Kita balik ke codingan, kita buka yang bagian overflow. Seperti biasa ya, kita tinggal klik kanan, kita refill in file explorer, klik 2 kali. Kita bisa lihat di sini ya ada beberapa elemen. Jadi fungsinya overflow itu hanya untuk memberikan scroll bar ke elemennya jika konten elemennya lebih besar dari parentnya. Ya kita bisa lihat di sini kurang lebih ini 500 pixel kalau tidak salah. Kalau kita nggak kasih overflow, maka hasilnya akan seperti ini. Teks yang akan keluar dari backgroundnya. Begitu juga dengan overflow yang bersifat hidden. Dia akan rapi, kita bisa lihat di bagian kedua ini ya. Tapi scrollnya nggak ada. Kita lihat selanjutnya lagi yaitu overflow scroll. Ya, dia otomatis akan menampilkan untuk bawah ke bawah dan untuk yang kanan kiri juga. Jadi atas bawah sama scroll kanan kiri dia langsung ditampilkan. Kemudian setelah scroll, kita akan masuk ke bagian auto. Ya, untuk yang auto ini menarik. Dia hanya akan menampilkan ketika scroll barnya dibutuhkan. Nggak percaya? Kita coba. Balik ke codingan sekarang. Kemudian di bagian yang L auto ini, kita uncomment aja. Kemudian kita save. Kita kasih sebuah div yang lebarnya lebih lebar dari backgroundnya atau dari elemen parentnya. Balik ke browser, refresh, kita bisa lihat dia otomatis akan menampilkan scroll bar yang horizontal. Ini bisa kita geser kanan kiri ya, karena ceritanya di dalam elemen auto ini terdapat teks yang panjang sekali dan memanjangnya ke samping. Kemudian ada juga khusus scroll bar yang kita setting hanya kanan kiri atau atas bawah. Jadi bisa kita setting tuh hanya horizontal atau vertikal saja. Contohnya di sini. Ini aku setting hanya untuk horizontal saja. Dan dalam matematika, horizontal itu kan menggunakan koordinat X ya. Jadi kalau kita balik ke codingan, bisa kita lihat di sini juga aku kasih nama kelasnya LX ya. Kalau kita lihat di stylenya, di sini ada overflow X bersifat scroll ya. Jadi di sini maksudnya adalah memberitahu browser bahwa tolong buat elemen ini munculkan scroll bar tapi hanya untuk horizontal saja. Sementara kalau Y itu yang vertikal saja. Kita balik ke browser, jadi hasilnya sama saja. Untuk yang X, dia hanya kanan kiri, dan untuk yang Y, dia hanya akan untuk vertikal saja atau atas bawah saja. Jadi kurang lebih untuk perbedaan overflow
dari overflow saja atau overflow X dan Y itu seperti ini ya. Tinggal teman-teman sesuaikan aja nanti sesuai kebutuhan, teman-teman butuh pakai yang mana. Jadi itu ya untuk export property yang kedua ini kita udah bahas position dan overflow. Gampang banget ya. Yang jelas position mungkin agak sedikit repot. Kalau misalkan teman-teman nggak ngerti, silahkan teman-teman baca-baca lagi dokumentasinya. Kita lanjut ke bagian hal yang paling menarik yaitu CSS responsive ya. Nanti akan ada viewport dan media query yang akan kita bahas sedikit di video selanjutnya.